Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ali, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Darmo, alhamdulillah. Ya Pak Ali, hari ini saya akan melakukan percakapan observasi kepada Anda yang nanti akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 5. Oke Pak Ali, untuk yang pertama pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Anda, materi apa yang nanti akan Anda pakai untuk kegiatan observasi hari ini? Terima kasih. Materi yang saya ingin sampaikan nanti di berdua ini adalah mengenai rangkaian mata pelajaran IPA. Oh, berarti hari ini materi yang akan disampaikan adalah IPA itu ya Pak ya? Iya. Iya. Kalau boleh tahu Pak Ali, untuk kegiatan pembelajaran pada nanti yang akan dilaksanakan Anda, apa tujuan dari pembelajaran tersebut Pak? Yang pertama, melalui video nanti peserta didik mampu mendeskripsikan mengenai jaring-jaring makanan. Kemudian yang kedua, melalui video peserta didik mampu mengetahui bagaimana transformasi energi dari makhluk hidup tersebut. Oh gitu. Jadi untuk kegiatan pembelajaran pada sesi nanti itu ada dua ya Pak ya. Jadi yang pertama video, juga tentang transformasi energi dari makhluk hidup tadi. Terus untuk yang selanjutnya area pengembangan yang ingin atau yang hendak dicapai dari kegiatan pembelajaran tersebut apa Pak? Untuk area pengembangan yang pertama pastinya saya sebagai guru ingin meningkatkan kompetensi saya dalam meningkatkan minat bakat belajar anak. Jadi untuk meningkatkan minat dan bakat dari anak tersebut gitu ya Pak ya. Yang kedua, upaya pengembangan nanti saya ingin membuat anak atau peserta didik tidak ragu atau merasa tidak berani. Oh ya. Jadi takut nanti, gitu ya. takut. Jadi intinya nanti saya ingin peserta didik itu berani mengungkapkan atau mempresentasikan hasil pembelajarannya nanti di depan. Jadi harapannya nanti anak-anak itu mau dan mampu untuk menerangkan apa yang sudah disampaikan dari Pak Guru gitu ya, depan gitu ya Pak ya. Berarti nanti anak-anak maju ke depan satu persatu gitu. Oh, pembelajaran. Ya. Terus yang selanjutnya Pak, dari kegiatan pembelajaran nanti strategi apa yang akan Anda lakukan untuk menyampaikan materi tersebut Pak? Strategi yang saya gunakan nanti pastinya adalah basis masalah. Jadi saya melihat di lingkungan sekitar anak dulu mengenai tentang ekosistem dulu yang ada di lingkungan anak. Nanti kita buat permasalahan yang ada kemudian ini dikaitkan dengan jaring-jaring makanan. Oh gitu. Jadi nanti problem based learning yang akan digunakan untuk kegiatan pembelajaran ini. Jadi itu Pak, terima kasih untuk kegiatan observasi ini. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan supervisi di kelas sesuai dengan materi yang akan dengan sampaikan gitu. Terima kasih Pak Ali atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
biasanya kemarin ya dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan ketua kelas memimpin kalian. Silakan keluarkan buku mata pelajaran IPA sekalian. Keluarkan alat tulisnya. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila biar kita tetap semangat dalam belajar pada pagi hari ini. Bareng-bareng ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Perhatikan, tujuan kita belajar pada pagi hari ini anak-anak ya. Yang pertama, kalian nanti melalui video atau gambar ya, kalian bisa mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan rantai makanan ya. Jadi nanti Pak Ali menampilkan sebuah video atau gambar supaya kalian memahami mengenai hubungan antar makhluk hidup yaitu dengan rantai makanan. Kedua, kalian berdiskusi secara kelompok ya untuk dapat mengidentifikasi makhluk hidup pada rantai makanan. Nah, sebelumnya Pak Ali mempunyai pertanyaan. Bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan? Di mana tumbuhan dapat mendapat makanan? Melalui fotosintesis. Tepuk tangan buat Mas Hafid ya. Bahwa semua makhluk hidup itu yang bisa membuat makanan sendiri hanyalah tumbuhan. Lah manusia, hewan bagaimana Pak? Manusia, hewan tergantung pada apa? Ya pada rantai makanan, khususnya pada tumbuhan. Nah, yang kedua, bagaimana cara hewan mendapatkan makanan tadi? Bagaimana cara hewan mendapat makanan tadi? Dengan rantai makanan, dengan cara memakan tumbuhan atau makhluk hidup lain. Ini adalah
Ya, rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Ya, makhluk hidup yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri itu melalui proses apa tadi Dan? Konsentrasi. Apa itu produsen? Produsen itu makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan konsumen ya? Konsumen itu adalah makhluk hidup yang dapat hidup dengan memperoleh makanan dari tumbuhan lain ya. Kemudian yang terakhir adalah dekomposer tadi pengurai. Ya, pengurai itu adalah organisme yang menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati. Ya. Jadi di dalam rantai makanan ada satu tadi apa Dan? Yang pertama tumbuhan. Tumbuhan sebagai produsen. Kemudian yang kedua ada konsumen. Konsumen itu pemakan tumbuhan atau pemakan produsen tadi. Yang terakhir juga ada pengurai. Itu adalah rantai makanan. Juga perhatikan ini. Lihat video yang ada di depan. Bisa disimak video yang ada di depan. Itu adalah tentang rantai makanan ya. Perhatikan di dalam video tadi ya. Di dalam video tadi terdapat beberapa konsumen ya. Ada konsumen tingkat berapa? 1 ya. Ada konsumen tingkat 1. Tingkat 1 bertindak sebagai konsumen tingkat 1 pemakan tumbuhan. Namanya apa? Herbivora. Konsumen tingkat 2 pemakan daging, bertindak sebagai apa? Karnivora. Ya. Kemudian konsumen tingkat 3 pun bertindak sebagai apa? Sebagai apa? Konsumen tingkat 3 pemakan segala atau bisa makan tumbuhan juga bisa dan makan apa itu daging juga bisa. Nah sekarang perhatikan, kalian tadi sudah melihat video yang ada di depan. Coba kalian buatkan urutan rantai makanan ya. Silakan yang berani maju ke depan menempelkan urutan. Mas B, ayo maju ke depan, coba urutkan
lagi? Mas Iqbal. Ya, tepat. Benar? Perhatikan ya, lihat depan. Itu adalah rantai makanan apa kira-kira? Ada padi, ada tikus, ada ulat, ada elang. Salah satu ya. Murah ya. Tadi Mas Billy menempelkan padi. Padi sebagai apa Mas Billy? Sebagai apa? Produsen. Tahan dulu buat Mas Billy. Terus padi ini dimakan oleh tikus. Siapa tadi yang menempel tikus? Mas Alfi, tikus sebagai ya sebagai hewan, sebagai dalam rantai makanan konsumen. Konsumen tingkat berapa? Konsumen tingkat 2 atau 1? 1 ya. Konsumen tingkat 1 karena memakan apa? Memakan padi atau tumbuhan. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Siapa tadi yang menempel ular? Mbak April. Mbak April, ular termasuk konsumen tingkat 2. Betul. Karena memakan apa? Daging atau karnivora ya. Kemudian ular pun dimakan oleh elang. Siapa tadi yang elang? Mas Iqbal. Termasuk konsumen ketiga, sama pemakan daging. Ya, berhubung elang ini sudah tidak ada yang memakan, elang ini menjadi pengurai. Ya, kira-kira ada yang ditanyakan anak-anak mengenai apa tadi? Rantai makanan? Tidak, padahal ya. Coba kalau paham tadi padi termasuk apa tadi? Produsen. Tikus termasuk konsumen. Kemudian ulat termasuk konsumen tingkat 2 atau karnivora. Kemudian elang konsumen tingkat 3. Untuk merefresh pikiran kalian, kalian dengarkan musik yang ada di depan. Sambil tenang ya. Kita mulai. Sambil menirukan. Senyaman mungkin. Setelah kalian berhenti sejenak tadi menenangkan pikiran, kira-kira apa yang kamu rasakan? Mas Bagas maju depan. Ya, apa yang kamu rasakan tadi secara naik apa? Mengambil
nafas hingga dada membesar. Apa Mas yang kamu rasakan Mas? Tenang, pikiran menjadi tenang. Terus apa lagi? Pikirannya tenang, damai, ya. Ya, terima kasih buat Mas Bagas. Karena ini paling membagi beberapa kelompok, ya. Nanti dikerjakan secara kelompok mengenai sebuah rantai makanan. Nanti kelompok lain maju, yang tidak maju memperhatikan, ya. Ini adalah kelompok 1 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1. 1, 2, 3, 4. Kelompok 2. 1, 2, 3, 4. Kelompok 3. Ya. Bisa bergabung merapat ya. Mudah ini. Ayo. Satu kelompok, ayo bergabung. Ini kursinya taruh sini Mas. Ayo sini Mas, kursinya taruh sini. Tulis dulu sekarang. Nah, ini dibaca tugasnya di situ. Tulis nama kelompoknya dulu. Nama kelompok ditulis. Kelompok 1. Nah, ini kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Di situ kalian disuruh menentukan mana produsennya, mana ya kelompok 2. Mana konsumennya, mana konsumen tingkat 1-nya, tingkat 2 dan tingkat 3 diisikan di bawahnya itu. Ayo secara berkelompok nanti maju ke depan. Kelompok 1 sudah? Belum? Sudah. Kelompok 2? Ayo kelompok 2. Kalau sudah, kelompok mana yang mau menyampaikan hasil diskusinya ke depan? Yang mana dulu? Yang berani ayo. Kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 tuh kan? Tuh, kelompok 2 ada yang mengajukan tangan. Yuk, silakan kelompok 2 maju ke depan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok lain memperhatikan. Nih, kelompok lain memperhatikan. Yuk, diterangkan Mas dari kelompokmu tadi. Berdasarkan gambar di atas, yuk, baca Mas. Yuk, jelaskan. Kelompok lain melihat kelompok 3. Halo, kelompok 3. Yuk, diperhatikan dulu, yuk. Ayo. Dibacain, dibaca dulu, ayo. Keras. Tentukan peran masing-masing makhluk hidup yang terdapat pada sebuah rantai makanan. Nah, perhatikan. Yang pertama, produsen rumput. Kemudian yang kedua, apa yang tikus itu? Konsumen tingkat 1. Kemudian ular, terus elang. Bagaimana kelompok lain? Benar atau tidak? Tepuk tangan buat kelompok 2.
semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tahan di tempat duduknya. Jelas ya pada rantai makanan? Ada yang menanyakan? Kalau tidak, silakan kerjakan soal evaluasinya. Ya. Dan langsung dikerjakan sendiri. Kecil ini. Sudah. Ya. Bang. Kerjakan soalnya mudah itu. Ya. Ada siapa yang berani menyampaikan ke depan bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran pagi hari ini? Yang maju ke depan. Berani? Sebelum Pak Ali tunjuk. Berani? Perasaannya bagaimana? Ayo, yang berani tanpa ditunjuk kali. Mbak Fariza, yuk silakan. Ayo. Gimana perasaannya sama Mas Faris? Ayo Mas Faris. Bagaimana perasaan kalian belajar pada pagi hari ini? Ayo Mas, Mbak Fariza. Mas Faris dulu, bagaimana perasaan belajar pada pagi hari ini? Nah, terus bisa baca gembira. Ngapain aja tadi belajarnya? Satu, sampai makanan. Terus apa lagi? Lihat video. Ya, senang. Ya, terima kasih. Ya. Gimana perasaanmu pada pagi hari ini pembelajarannya? Senang. Bisa memahami lebih tentang materi rantai makanan. Apa lagi? Bisa bersetuju. Tepuk tangan buat Mas Faris dan Mbak Fariza. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ya, tadi kita sudah belajar mengenai rantai makanan, ya, bahwa di dalam rantai makanan ada yang namanya produsen. Contohnya semua
apa? Sinar matahari. Yang kedua adalah konsumen tingkat 1 memakan tumbuhan namanya herbivora. Ya. Yang ketiga adalah konsumen tingkat 2 memakan daging namanya karnivora. Yang keempat konsumen tingkat 3 sama memakan daging namanya karnivora. Paham ya? Kalau paham, besok pagi kita belajar lagi di pertemuan yang akan datang mengenai magnet. Silakan kemas bukunya. Ya, ulang. Yuk, ditutup dulu. Tangan ke atas, mencapai bintang. Tangan ke samping, goyang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Tangan dilipat, mulailah berdoa. Baik, kali tadi setelah kita melaksanakan kegiatan observasi, untuk kali ini kita akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi. Untuk yang pertama, bagaimana perasaan Pak Ali setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi? Ya, terima kasih. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran tadi, pastinya saya merasa lega. Iya. Karena pembelajaran tadi saya kira sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu belajar tadi. Jadi saya juga sudah melihat seperti itu, Pak ya. Terus untuk yang selanjutnya, Pak, dari kegiatan pembelajaran yang sedang Anda lakukan tadi, bagaimana pendapat dari Pak Ali setelah mengajikan pelajaran yang tadi sudah disampaikan tadi, Pak? Menurut dari tujuan pembelajaran yang saya cantumkan di modul belajar saya, pembelajaran tadi saya lihat anak-anak sudah kelihatan tumbuh minatnya, terutama pada saat penyampaian tugas tadi kelompok. Jadi anak-anak sudah berani menyampaikan tugasnya. Iya, tugasnya tadi berarti anak-anak sudah bisa melaksanakan, bisa mendapat perintah dari bapak gurunya, sudah berani maju untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan tadi gitu ya, Pak ya. Terus untuk selanjutnya, Pak, ini dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, kira-kira yang sudah dilakukan Pak Ali tadi itu sudah sesuai rencana atau bagaimana, Pak? Kalau menurut saya sebagai guru, pastinya sudah sesuai dengan tujuan yang saya cantumkan. Jadi siswa memahami pembelajaran melalui video tadi, kemudian minat anak untuk maju ke depan juga sudah dilaksanakan atau anak sudah berani. Jadi tujuan pembelajaran mungkin sudah tercapai kalau menurut saya itu. Kira-kira kalau dipresentasi, Pak, dari yang sudah disampaikan tadi, kira-kira berapa persen untuk yang sudah sesuai dengan rencana tadi, kira-kira berapa? Kalau menurut saya sebagai guru pastinya 80-90%. Jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai. Berarti sudah bagus sekali, Pak, dari 80-90% itu tadi.
Terus untuk selanjutnya Pak, bisa kemudian Pak Ali itu menceritakan apa yang dirasakan ketika melakukan kegiatan pembelajaran itu, apakah sudah puas dengan yang direncanakan sesuai dengan apa yang diinginkan dari Pak Ali itu tadi? Eh, saya merasa senang, Pak. Jadi ketika anak-anak tadi sedang mengerjakan tugas kelompok, kemudian dia berani tampil di depan menyampaikan apa tuh hasil belajar Tugasnya kelompoknya tadi. tadi. Jadi berarti saya sudah menunjukkan minat anak untuk menyampaikan tugas atau Berani ya berani Sebenarnya menyampaikan berani di depan. Biasanya anak itu kadang kalau disuruh maju tuh tidak berani Pak, malu atau Oh, iya. bagaimana. Ternyata dengan tujuan pembelajaran yang saya tentukan di modul tadi membuat anak bisa atau apa itu bisa menumbuhkan minat anak tadi. Ya, terkait dengan materi yang disampaikan tadi Pak ya. Terus untuk dari pembelajaran tadi kira-kira kesulitan yang dihadapi Pak Ali itu apa ya untuk bisa mencapai ketercapaian tujuan pembelajaran tadi Pak? Yang pertama pastinya kesulitan itu kan hubungan dengan kelompok Pak. Iya betul. Jadi ada kelompok A atau kelompok 1, 2, 3. Yang pertama adalah mengkondisikan. Mengkondisikan ya. Jadi anak-anak di dalam kelompok itu cenderung ramai sendiri. Betul. Kemudian pada saat kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya Diskusi. tadi, kelompok lain tuh cenderung juga masih ramai, tidak merasa. Mungkin itu. Iya. Ada itu udah Pak, ada kasus yang anaknya itu misalkan kelompok A tidak mau menerima si A gitu, ada seperti itu. Untuk kelas 5 kayaknya belum bisa Pak. Oh, belum bisa. Berpendapat misal tidak setuju dengan hasil yang disampaikan tadi. Menurut saya begitu Pak. Cuma kelompok lain hanya bisa benar gitu aja. Berarti dari pembelajaran tadi justru malah kesulitan itu ketika anak itu memberi tanggapan Ya, pendapat. kepada dari kelompok lain gitu kali ya. Terus untuk yang selanjutnya Pak Ali, ini dari pembelajaran tadi adakah alternatif lain atau alternatif untuk mengatasi dari kesulitan yang tadi Pak Ali alami atau yang tadi sedang terjadi Pak, kesulitan alternatifnya untuk menangani atau istilahnya itu mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi tadi. Mungkin di pembelajaran yang akan datang nanti saya akan mengevaluasi media pembelajaran saya. Iya berarti itu. Biar anak bisa lebih tertarik lagi Iya, betul. dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Sebenarnya kalau gambarnya itu bagus, berarti anak-anak itu juga akan lebih antusias dalam kegiatan pembelajaran gitu Pak. Terus untuk yang selanjutnya Pak, ini dari pembelajaran tadi untuk aktivitas pengembangan Pak, dari kegiatan pembelajaran itu apa yang akan dikembangkan dari kegiatan pembelajaran tadi? Ya, saya sebagai seorang guru pastinya ingin mengembangkan kemampuan saya Betul. untuk meningkatkan minat anak Iya. dengan pembelajaran. Betul. Salah satunya tadi supaya anak-anak bagaimana sih anak itu berani menyampaikan hasil diskusi kelompoknya atau hasil belajar Iya. kelompoknya di depan gitu. Oh, berarti untuk pengembangannya itu anak-anak berani maju ke depan, berarti itu juga termasuk dari ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan pembelajaran tadi. Terus untuk yang selanjutnya ini tentang identifikasi hal-hal yang mantap untuk meningkatkan dari kegiatan pembelajaran tersebut apa? Untuk hal-hal yang mantap untuk meningkatkan pastinya yang pertama tadi Pak Darmo, menyiapkan media pembelajaran. Iya, menyiapkan media Yang pembelajaran sesuai dengan materi Iya. dan juga bisa menarik anak lebih aktif atau menarik anak lebih berminat lagi untuk maju ke depan Iya, menyampaikan berarti- hasil belajarnya. Ya, dari identifikasi yang tadi disampaikan dari Pak Ali, apa yang akan Bapak Ali lakukan di pertemuan berikutnya atau di kegiatan pembelajaran berikutnya dengan anak? Yang pertama mengevaluasi tujuan pembelajaran Iya. Kemudian yang kedua melihat lagi tadi media
pembelajaran tadi. harus dievaluasi lagi Betul. untuk melihat pembelajaran kedepannya nanti seperti apa. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ali atas waktunya untuk kegiatan percakapan bahasa Al-Quran ini. Saya selesaikan dari sini. Terima kasih Ya. atas kerjasamanya. Mungkin kita nanti bisa bekerjasama di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.